Ayub pasal 37. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Ayat 2. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ayat 3. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Ayat 4. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Ayat 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayat 6. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Ayat 7. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Ayat 8. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Ayat 9. Taufan keluar dari dalam perbendaraan dan hawa dingin dari sebelah utara. Ayat 10. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Ayat 11. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Ayat 12. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ayat 13. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Ayat 15. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Ayat 17. Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Ayat 18. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Ayat 19. Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Ayat 20. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Ayat 21. Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersilah cuaca. Ayat 22. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Ayat 23. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayat 24. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ayub pasal 38. Jawab Tuhan kepada Ayub.
kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat 3. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 6. Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayat 8. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayat 9. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ayat 10. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ayat 11. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ayat 12. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayat 13. Untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Ayat 14. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Ayat 15. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Ayat 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ayat 18. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Ayat 19. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Ayat 20. Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Ayat 21. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ayat 22. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu? Ayat 23. Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Ayat 24. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar di atas bumi? Ayat 25. Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Ayat 26. Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Ayat 27. Untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Ayat 28. Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Ayat 29.
Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Ayat 30. Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Ayat 32. Dapatkah engkau menerbitkan Mintaqul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Ayat 34. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Ayat 35. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Ayat 36. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Ayat 37. Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ayat 38. Ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Ayub pasal 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Ayat 2. Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Ayat 3. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Ayat 4. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Ayat 5. Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Ayat 6. Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Ayat 7. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Ayat 8. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Ayat 9. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ayat 10. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pengiring. Ayat 11. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Ayat 12. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Ayat 13. Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Ayat 14. Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Ayat 15. Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Ayat 16. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Ayat 17.
sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Ayat 18. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ayat 19. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Ayat 20. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Ayat 21. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Ayat 22. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Ayat 23. Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ayat 24. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ayat 25. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Ayat 26. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Ayat 27. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ayat 28. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Ayat 29. Oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Ayat 30. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ayat 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Ayat 32. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Ayat 33. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas disitulah dia. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 34. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Ayat 35. Apakah si pengecap hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ayat 36. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 37. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Ayat 38. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan.